Assalamualaikum semuanya, terima kasih ya udah mampir di channel YouTube Pustaka Guru. Sebelum nonton videonya, jangan lupa di like dulu dong dan klik subscribe, klik juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapat pemberitahuan video terbaru dari kami. Selamat menonton. Hai, berjumpa kembali di Pustaka Guru dan kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran di kelas 3 tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua. Nah, kemarin kita di pembelajaran pertama kita mengenal secara umum pertumbuhan pada tumbuhan, dan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas. Nah, kali ini yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, biji berkembang biak atau berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, seterusnya seperti itu. Buah nanti ada bijinya kemudian ditanam kembali. Nah, kita melihat gambar tentang bagian pada biji. Yang pertama adalah embrio. Di sini ya, ini namanya embrio. Kemudian embrio ini sebagai calon tumbuhan baru. Selanjutnya adalah selimut biji yang tugasnya adalah melindungi biji. Selimut itu tentu ada di setiap tepi bijinya ini. Kemudian yang ketiga adalah kotiledon. Ini yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi nanti calon tanaman baru ini mendapat asupan makanan untuk tumbuh di kotiledon ini, dari kotiledon ini untuk berkembang biak di awal ya, sebelum mendapat atau mencari makanan di dalam tanah. Kemudian daur hidup tanaman semangka. Nah, kita akan mengisi yang ada di buku siswa tentang daur hidup tanaman semangka. Mari kita coba untuk mengisi bersama ya. Ini yang pertama di sini adalah biji. Nah, biji kita tanam kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru yang ukurannya masih kecil, 2 daun ya pertama. Kemudian setelah tumbuh berkembang menjadi tanaman yang sudah banyak daun, sudah bertambah daunnya semakin lebar. Kemudian tanaman itu berkembang biak lagi menjadi tanaman yang lebih panjang atau lebih tinggi, karena semangka adalah salah satu termasuk jenis yang menjalar. Kemudian tanaman itu akan menjalar memanjang ya. Kemudian setelah lama akan berbunga dan berbuah. Ini ya, ini adalah daur hidup pada tanaman semangka. Nah, kalau adik-adik lihat optionnya ada, yang pertama adalah D, di sini adalah D, kemudian ini B, kemudian yang ini adalah E, lanjut kemudian ini C, dan ini adalah A. Nanti kalian isikan. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, selain dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas secara alami ya. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek ini ya. Cocor bebek ada di daunnya, tunasnya, sedangkan pisang ada di batang bagian bawah atau di dekat induknya. Nah, ini adalah gambar yang pertama adalah cocor bebek. Ini tumbuh di daunnya, tunasnya adalah tumbuh di daun. Ketika kita potong daun ini segini, nanti akan menjadi, kita tanam di tanah, akan menjadi tanaman baru lagi. Nah, pisang ini tumbuh di sekitar tumbuhan induknya. Ini merupakan tunas dari batang yang bawah ini ya. Kemudian tumbuh jadi tunas baru atau tumbuhan baru.
Selain itu, selain cocor bebek dan tanaman, ada juga tanaman bambu ya. Bambu adalah juga dengan tunas ini ya. Tunas yang hampir sama dengan pohon pisang, yaitu tumbuh di sekitar induknya. Karena ini juga berasal dari bambu atau bagian batang bawah yang ada di tanah. Nah, dari tanaman ini banyak manfaatnya. Salah satu adalah pohon bambu ini dimanfaatkan untuk berbagai macam. Contohnya untuk bahan bangunan, untuk bahan mebel, dan juga untuk bahan bermain. Nah, kali ini kita akan mulai atau mencoba permainan dengan bahan bambu ya adik-adik. Nah, ini contoh permainan dengan bambu, galah bambu namanya. Kemudian permainan ini tentu membutuhkan yang namanya kerjasama. Nah, bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Demikian adik-adik pembelajaran kali ini tentang pentingnya kerjasama dan juga pentingnya konsentrasi. Nah, kali ini kita sudah belajar tentang bagaimana pertumbuhan dengan biji maupun pertumbuhan atau perkembangbiakan dengan tunas. Selain itu, kita pentingnya bekerja sama dengan teman, dengan keluarga di rumah agar semuanya berjalan dengan baik dan tentu rukun dalam keluarga maupun bersahabat. Nah, demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton terus video-video menarik berikutnya hanya di Pustaka Guru. Jangan lupa selalu berdoa semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Sampai jumpa ya.